Selamat siang Bapak Wahyu Akmal. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indah Bangsa PGRI, jurusan Bimbingan Konseling semester 2. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Tujuan kami untuk mewawancara Bapak itu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai profesi yang ada di kesehatan. Salah satunya Bapak dari asuransi kesehatan ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktunya, untuk pertanyaan pertama, kita kilas balik dulu semasa kuliah Bapak. Dulu waktu awal-awal masuk kuliah di jurusan asuransi kesehatan, apa sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan? Sebenarnya saya itu kuliahnya di jurusan keperawatan. Jurusannya keperawatan, lulusnya jadi perawat gitu ya. Tapi di D3 keperawatan. Nah, saat kuliah ya normalnya kuliah aja gitu ya. Ya tantangannya di mata kuliah gitu, sama di SKS-nya yang cukup padat karena D3 itu kan dia teori dan praktek. Lebih banyaknya ke praktek sih, jadi tantangannya di situ ya. Langsung pertanyaan kedua, kuliah di jurusan ini kan tugasnya tadi yang Bapak sudah bilang, tugas praktek sama teorinya itu padat banget. Gimana sih cara Bapak untuk membagi waktu dan motivasi Bapak untuk bisa lanjut sampai lulus? Sebenarnya motivasinya itu ya karena saat itu saya membiayai kuliahnya sendiri gitu, jadinya mau nggak mau saya harus lulus, karena kalau nggak lulus biayanya makin banyak gitu kan. Makanya motivasinya itu satu, karena saya membiayai kuliah sendiri, dan cara membagi waktunya ya karena dulu kan saya di Poltekkes ya, Poltekkes Jakarta 3 itu letaknya di Pondok Gede. Itu untuk jurusan keperawatan di Indonesia, dia jurusan akademi perawatan pertama di Indonesia. Jadi dosen-dosen itu cukup strict di sana. Jadi untuk manage waktunya itu kita nggak istilahnya nggak dikasih kendor lah, padat banget gitu. Jadinya ya memang harus ngatur waktunya. Ya pulang kuliah langsung harus, kalau ada tugas langsung kerjain. Selama kuliah dulu ada nggak sih mata kuliah yang menurut Bapak susah banget, dan gimana cara Bapak untuk bisa mengatasi itu? Ada mata kuliah yang susah, itu namanya anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi itu kita mempelajari tubuh manusia semuanya, dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam. Itu semua kita pelajari dan kita hafalin. Sampai-sampai kita prakteknya itu harus ke UI, ke bagian yang di situ tuh banyak organ-organ tubuh manusia yang udah di dalam toples. Itu kita belajar di situ gitu, kita lihat langsung, kita pegang langsung gitu. Nah itu yang menghafalin itunya, itu yang susah banget. Nah cara untuk menangani itu ya kita bikin kelompok-kelompok kecil yang kita saling isi gitu, saling diskusi. Caranya kayak gitu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Di dunia kerja dan realitasnya gimana cara pas pertama kali Bapak terjun di lapangan kerjanya? Itu kan beda ya, guys. Kalau di perkuliahan ya kita hanya belajar, prakteknya juga ya praktek biasa. Nah kalau di dunia kerja kan pasti ada bedanya. Itu gimana? Betul. Kebetulan antara kuliah saya sama kerjaan pertama saya itu agak beda, tapi masih nyambung lah ya. Jadi walaupun saya lulusnya sebagai perawat, pekerjaan pertama saya itu sebagai, kalau bisa dibilang customer care asuransi gitu. Jadi itu agak beda tapi masih nyambung. Jadi kalau di kerjaan pertama saya itu di asuransi lah ya kita bilangnya, itu yang dipakai teori doang, justru prakteknya nggak dipakai. Jadi pengetahuan secara medisnya itulah yang dipakai. Jadi
ketika orang itu sakit apa, dapat obat apa atau dapat tindakan apa, itulah yang diharapkan dari dunia kerja saya waktu pertama kali itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Menurut Bapak, materi di kampus dulu beneran kepake semua atau enggak pas udah kerja sekarang? Kalau kepake semua sih tentu enggak ya. Pasti ada yang kepake, ada yang enggak, tapi kebanyakan sih yang kepake gitu. Karena di dunia kerja saya itu ya itu balik lagi teori secara medis itu kepake banget. Informasi-informasi tentang diagnosa penyakit, terus tindakan-tindakannya, sama obat-obatan yang dikasih, itu semua kepake. Kayak paling yang nggak kepake justru teorinya, kayak di kerjaan kantoran kan nggak mungkin infus gitu ya, pasang infus nggak mungkin gitu, bantu bedah nggak mungkin gitu. Boleh spill, boleh kasih tahu sedikit nggak kalau kerja di bidang asuransi kesehatan itu prospeknya kerjanya bisa dibagi apa aja sih selain yang Bapak jalani sekarang? Di bagiannya gitu ya, bagian di dunia asuransi ya. Sebenarnya kalau asuransi itu kan banyak jenisnya ya, ada asuransi umum, kesehatan, jiwa gitu ya, banyak macamnya. Nah kebetulan saya di asuransi kesehatan gitu, jadi yang fokusnya ke asuransi kesehatan kayak BPJS gitu ya, kayak prudensial itu kan ya, kalau prudensial sih ada itu cuma contoh ya, saya nggak iklan loh. Iya, ini contoh aja. Nah sebenarnya bagian di asuransi kesehatan itu ada banyak, terutama untuk dunia keperawatan gitu ya, perawat bidan itu justru banyak dia bisa masuk situ, kayak bagian case management namanya. Case management itu fungsinya untuk memberikan penjaminan. Jadi kalau ada peserta asuransi nelpon nanya saya sakit ini, dapat obat ini, di cover nggak gitu. Nah kita yang memberikan persetujuan. Atau kalau di bagian klaim, dia yang akan meng-approve atau menganalisa si klaim itu kalau datang gitu. Nggak harus praktek. Iya justru nggak ada prakteknya justru gitu, kecuali ya kalau misalkan si asuransi itu lagi promosi kesehatan misalkan, itu ada tensi, ada dicek gula darah gitu itu baru. Basicnya aja. Iya Pak, baru di situ. Kerja di bidang asuransi kan pasti dinamis banget nih ya Pak. Nah gimana sih cara Bapak ngatur emosi atau manajemen stres kalau kerjaan lagi numpuk banget? Apalagi di bagian saya itu berhubungan dengan pelayanan pelanggan ya, itu kalau pelanggannya atau customer membernya itu udah nggak dijamin dan marah-marah, itu pasti bikin stres banget tuh. Nah itu sering banget menerima komplain-komplain yang keras, habis itu kita langsung pusing gitu ya, sepaneng gitu. Nah cara stress release-nya sih sebenarnya ya kita taruh dulu aja sih ininya, kayak headphone kita yang alat tools kita kerja itu kita taruh dulu, kita izin aja sama atasan kayak saya izin break dulu ya Pak 5 menit gitu, karena habis dapat komplain keras misalkan. Itu biasanya atasan paham sih, paham dan ngasih memperbolehkan. Setelah itu ya udah kerja lagi. Next ya Pak. Tips buat kami tingkat selain nilai IPK atau teori di kelas, kemampuan atau skill apa sih Pak yang paling penting banget harus kita asah dari sekarang buat mode kerja nanti? Ya, selain teori dan praktek dari kuliahan atau dari dunia pendidikan, tentunya kita harus apalagi di zaman sekarang ya, skill itu lebih dihargai daripada ijazah gitu ya. Jadi skill yang harus teman-teman punya nih kayak skill bahasa asing gitu ya, skill bahasa asing harus punya ya, minimal bahasa Inggris lah, karena banyak kerjaan-kerjaan selain kerjaan-kerjaan yang onsite gitu kayak di kantoran atau di sekolahan gitu di dunia pendidikan, ada juga kerjaan-kerjaan yang remote. Nah kerjaan-kerjaan remote ini yang berbasis internet, kita bisa kerjakan dari rumah, dari laptop, dan itu justru pendapatannya bisa lebih besar daripada kerjaan-kerjaan yang onsite. Nah, itu biasanya pakai bahasa Inggris tuh,
dia harus bisa, Asing. harus fluent, harus fasih. Oke, next. Sambil mengingat perjuangan Bapak dari kuliah sampai bisa kerja sampai sekarang, ada nggak sih tips atau pesan penting buat kita yang masih semester awal ini biar kuliahnya benar dan siap untuk kerja nanti? Ya, yang paling penting kita harus fokus sama tujuan kita apa, apalagi semester awal kan kadang-kadang masih suka gamang gitu ya, bener nggak sih nih ngambil jurusan ini, bener nggak sih nih gitu ya. Masa Ya. salah jurusan. Iya, ada kadang-kadang banget. suka ngerasa salah jurusan gitu ya. Itu balik lagi harus ingat perjuangan masuknya sama tujuan keluarnya gitu. Kalau harus fokus, nanti juga pasti ketemu ininya, ketemu kliknya gitu. Entah itu nanti di semester 6, semester 7 gitu. Pasti makin lama ketemu kok rasa-rasa, oh ya udah ini tinggal lulus gitu. Fokus, harus fokus gitu. Selamat siang Ibu Teti. Iya. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI berjurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai di waktu kesibukan Ibu. Tujuan utama kami itu untuk menjalankan tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai profesi yang berjalan di bidang kesehatan, bukan kebidanan ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Dulu waktu baru masuk kuliah kebidanan di awal semester, apa tantangan terbesar Ibu? Dulu awal masuk itu yang pertama grogi udah pasti, karena kan itu bukan jurusan saya dulu ya. Yang kedua itu tapi kita harus banyak mengenal nama-nama obat, terus anatomi fisiologi manusia, terus apalagi istilahnya menyesuaikan diri juga. Terus di samping itu juga materinya banyak banget, pokoknya benar-benar belajar itu benar-benar ini sungguh harus disertai sungguh-sungguh. Karena Ibu lintas jurusan ya, jadi Betul. benar-benar belajar dari nol. Iya, belajar dari nol gitu. Oke, pertanyaan kedua itu kuliah di jurusan kebidanan ini kan pastinya punya keunikan sendiri ya di bidang jurusan lain, apalagi Ibu lintas jurusan. Bagaimana cara Ibu untuk mengatur waktu dan menjaga motivasi agar tidak jenuh atau berempat di tengah padatnya teori, tugas, dan praktikum di kampus? Kalau soal itu kuncinya itu kita harus pandai mengatur jadwal belajar, istirahat. Terus kalau kita lagi senggang ya kita selingin lah buat jalan-jalan ya, biar nggak terlalu suntuk, nggak terlalu pusing gitu. Jadi kan seimbang lah yang namanya kuliah, belajar sama hangout itu istilahnya kita seimbang gitu. Nggak harus belajar mulu, harus Ya kan kayak kalau belajar mulu kan kayak monoton banget kan ya. Jadi kita harus diselingin buat istirahat, tidur teratur. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Saya izin bertanya, bagaimana rasanya transisi dari status mahasiswa yang belajar menjadi bidan yang memegang tanggung jawab nyata? Apa tantangan kerja yang paling terasa di awal-awal lulus sih, Ibu? Kalau itu rasanya cukup membanggakan ya, karena kan kita dulu waktu kuliah itu hanya praktik, terus cuman kayak bimbingan dosen. Sedangkan pas di dunia kerja itu kita terjun langsung menghadapi pasien langsung gitu ya. Terus rasa cemas udah pasti ada ya, karena kan kita benar-benar sama sekali terjun langsung bekerja dengan segala dengan segala tantangan terbesar.
Terus kita juga harus berkomunikasi dengan baik sama pasien dan keluarga. Jadi biar apa? Biar edukasi kita itu ke pasien diterima baik dengan pasien dan keluarga agar tidak ada kesalahpahaman nantinya gitu. Itu aja. Terus untuk tantangan terberatnya itu nomor 4 juga. Tantangan terberatnya itu saat kita menghadapi kondisi persalinan pasien dengan resiko tinggi gitu. Itu tantangan terberatnya, tapi kebanggaan kita adalah ketika kita menolong pasien, terus pasien itu merasa puas, apalagi pasien yang dengan persalinan ya, dan persalinan itu kan kita menyelamatkan 2 nyawa, itu ibu dan anak. Itu kebanggaan bagi saya sendiri ya. Jadi ada merasa saya ternyata bisa menolong kelahiran gitu ya. Ibunya sehat, bayinya juga saat itu sangat-sangat bangga banget buat saya. Apa semua hal yang dipelajari di bangku kuliah dulu benar-benar terpakai di dunia kerja sampai sekarang, atau justru lebih banyak belajar hal baru saat sudah bekerja sih? Iya, udah pasti kepake banget itu ilmu waktu kuliah, karena kan emang kita sesuai jurusan. Jadi ilmu sama yang kita kerja di lapangan itu udah pasti nyatu kan. Jadi bener-bener kepake banget. Terus apa lagi tadi katanya? Pas Berarti di dunia kerja ilmunya kepake banget ya, soalnya mungkin ibu praktik juga langsung, Iya, nggak cuma terjun langsung, nggak cuma teori gitu. saya izin bertanya lagi, melihat perjuangan ibu dari kuliah sampai sukses bekerja, sekarang apa pesan atau tips yang paling penting untuk kami yang baru semester awal ini agar bisa menjadi pendidikan dengan benar dan siap menghadapi dunia kerja? Jadi pesannya itu yang pertama, belajarlah sungguh-sungguh, karena itu kan modal kita buat nanti kita melamar kerja ya. Yang kedua itu harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Yang ketiga itu kita harus nanti pas nanti kerja itu harus ikhlas menjalankan pekerjaan. Terus harus ada punya rasa empati sesama teman gitu ya. Dan yang terakhir itu kita juga harus melayani dengan hati, semangat menjalani prosesnya nanti, agar nanti kedepannya nanti kita itu membawa hasil yang maksimal dan bisa membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, perkenalkan nama saya Karisa. Di sini saya mau wawancara Bu Erna. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan saya pertanyain untuk tugas akhir saya. Saya dari Universitas Indonesia, jurusan Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya kita kilas balik dulu ya Bu, waktu awal-awal masuk kuliah di jurusan ini apa sih yang ngebuat Bu Era ngerasa punya tantangan terbesar waktu adaptasi? Tantangan terbesarnya pasti karena kan dari aku kan dulu tuh jurusan awalnya itu kan udah beda ya, udah jauh gitu. Karena dari awal kan aku tuh akuntan, jadi kita masuk ke keperawatan itu kan berarti jauh dari nol, dari pendidikannya pasti berbeda. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari, kayak materi, kejar materi semuanya itu kan pasti beda. Butuh disiplin. Kemudian untuk jam kita namanya belajar pasti beda. Dari kita SMA santai, di sini kita dikejar buat cepet, semuanya harus disiplin, harus cepet, semuanya kita nggak bisa lama. Berarti Bu Erna lintas jurusan ya? Iya. Wow. Makanya jadi benar-benar harus ya ekstra, beda sama yang lain yang memang diawali dari IPA, mungkin jadi lebih ini ya. Gitu. Selama kuliah dulu ada nggak sih satu mata kuliah yang menurut Bu Erna itu paling susah? Terus gimana cara Bu Erna ngasih waktu itu biar bisa ngatasinnya? Pasti ada. Yang pertama tuh biasanya anatomi, karena memang tuh dari atas sampai bawah tuh benar-benar kita harus hafal ya organ-organ manusia, karena kan yang nanti kita
manusia ya. Kemudian paling farmakologi, jadi kayak hitung dosis itu kan kita butuh praktek. Jadi ketika kita nggak tahu ya harus langsung tanya, nggak bisa kita tunda buat nanti, buat itu nanti malah kita nggak kejar semuanya. Oke, Paling gitu. gitu sih. Kalau rasanya pertama kali lulus terus berubah status jadi mahasiswa ke pekerja nih yang megang tanggung jawab asli gitu kan, pasti banyak banget tantangannya. Beda nih kan, entah dari zaman pas magang, karena kan kalau misalkan kita kerja kan udah apa namanya, udah benar-benar turun langsung gitu kan, beda sama PKL gitu. Beda. Apa yang paling bikin Bu Erna tuh kaget? Yang pasti jam kerjanya, terus situasinya di situ kan kita itu nggak bisa. Kalau di praktek waktu kita kuliah kita kan nggak langsung ke pasien ya, kita nggak langsung dibebankan di pasien. Sedangkan kalau kita udah kerja mau nggak mau itu tanggung jawab kita. Jadi semuanya misalnya ada pasien gawat, kita kan harus bekerja cepat karena itu hubungannya sama nyawa manusia, sama shift kerja, sama kemudian hubungan dengan tim, namanya anak baru pasti kan kita butuh adaptasi dengan tim. Sedangkan kalau untuk tenaga kesehatan apalagi perawat kita kan bekerjanya tim, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Paling itu sih. Tapi kalau misalkan awal pertama kali adaptasi sama lingkungan baru gitu, apa sih yang membuat Bu Erna ngerasa kayaknya tuh ada yang beda gitu? Ada tantangan nggak sih pas pengenalan lingkungan baru? Karena kan teman-temannya juga baru kan. Pastilah gitu, apalagi karakter ya. Kita kan harus adaptasi karakter ini, karakter itu. Tapi kan mau nggak mau, namanya kita udah dari awalnya memutuskan buat bekerja di bidang kesehatan, otomatis apalagi kita ngambilnya di perawat, berarti kan kita yang tim lagi nih. Mau nggak mau ya kita harus memahami nih karakter A, karakter B. Jadi biar kita nanti saat bekerja tuh bisa saling berkesinambungan ya. Jadi tidak saling, maksudnya kita nggak paham nih dia ngomong apa, atau jadinya nanti malah salah paham gitu sih paling. Ada nggak sih karakter yang membuat anak-anak ngerasa Bu Erna ngerasa kayak aduh sebenarnya kayaknya karakter ini nggak masuk nih ke aku? Ya namanya manusia itu kita nggak bisa gimana ya, maksudnya ya setiap karakter manusia kan pasti beda-beda gitu ya. Ya paling kita kalau memang ya menurut kita oh ini begini itu begitu ya, kita kadang-kadang ya mau nggak mau harus ada toleransi ya. Kita kan nggak bisa ya, dia begini kita makin keras kan nggak bisa ya, mau nggak mau kita cari celahnya lah buat kita bisa saling melengkapi gitu ya. Karena kan beda gitu loh. Kayak maaf nih ada orang yang dari daerah sana dia lebih keras mungkin suaranya, yang di sini ini padahal dia sebenarnya nggak marah, cuman kitanya yang biasanya itu nggak pernah dengerin suara sekencang itu, akhirnya kan kita temukannya kok kayaknya dia marah gitu. Nah berarti kan kita harus tahu dulu karakternya biar kita saling memahami. Kalau menurut Bu Erna materi di kampus dulu beneran kepake nggak sih semuanya pas udah kerja? Karena kan banyak yang materi sama prakteknya tuh sebenarnya beda banget gitu. Kalau dibilang semuanya nggak semuanya, tapi sebagian besarnya pasti kepake. Karena kan kalau di rumah sakit itu kita ada SOP ya. Jadi biasanya kita sesuaikan lagi sama keadaan pasiennya. Jadi nggak bisa kita telan mentah-mentah yang dari kita kuliah, dari teorinya nggak bisa kita pakai 100% juga. Tapi pasti itu membantu karena mau nggak mau itu kan pasti udah disesuaikan ya. Jadi nanti kita tinggal ini aja nambah apa ya, namanya nambah ilmu aja ketika kita ada di pekerja langsung di rumah sakit gitu. Pasti ya ada suatu hal yang kita harus pelajari lebih baik lagi sih. Kalau misalkan ada yang lebih banyak belajar hal baru, apa yang membuat Bu Erna ini kayak terkesan sama sebelumnya materi ini nggak ada tapi di lapangan pekerjaan ini tuh ada gitu, akhirnya Bu Erna tuh tahu oh, tapi kok di materi ini nggak ada tapi pas di prakteknya ada tuh. Biasanya sih kalau kayak gitu tuh kalau di materi itu pasti ada ya sebenarnya untuk kita aplikasikan di rumah sakit. Cuman kadang-kadang itu karena kondisi pasiennya itu kan tidak sama dengan teori. Jadi otomatis tindakannya kan pasti jadinya ada variasinya gitu. Jadi bukan tidak berguna yang dari teori itu pasti masuk, tapi itu kan ibarat kata gambaran awal ya. Jadi kalau untuk di lapangannya itu kita kan situasi
situasional. Kita lihat dulu keadaan pasiennya. Jadi kita nggak bisa ambil doang dari teorinya gitu. Jadi kita harus lihat nih keadaannya tuh begini. Jadi kadang-kadang itu kita sesuaikan dengan keadaannya karena kita nggak bisa paksain semuanya karena teorinya gitu biasanya. Kalau pengalaman atau momen yang bikin Bu Erna ini ngerasa senang atau bangga gitu karena kerja di bidang ini. Yang bikin seneng sih pastinya ya ketika kita memang masukannya ke perawatan, pasti kita melihat pasien yang awalnya datang gawat darurat, pasien awalnya datang mungkin dia dengan keluhan banyak keluhan, akhirnya dia bisa kita rawat di situ, kemudian dia perbaikan, dia bisa sehat kembali, itu adalah sesuatu yang buat kita senang. Selain itu biasanya dengan ucapan aja deh, kita nggak perlu yang lain kok, ucapan dari pasien kita yang kita rawat tuh tulus bilang makasih, itu aja tuh udah seneng. Berarti dia nganggep bahwa kita tuh ada loh, bahwa kita tuh bekerja tuh bukan cuma tentang tanggung jawab doang, tapi memang di situ tuh ada kasih sayang, ada empati, ada peduli. Berarti kan itu harus masuk di situ kan. Gitu sih. Kalau ini kan tentang momen bangga baru gitu ya. Kalau dibaliknya misalkan ada momen dimana kayak ini nggak sesuai sama apa yang kita mau, ada yang nggak sesuai sama yang pasien mau, gimana sih perasaannya? Pasti ada, karena yang namanya pasien apalagi lagi sakit ya, pasti dia sensitif sebenarnya. Jadi apa-apa tuh maunya cepet, pasti kan namanya dia berobat harapannya adalah dia cepat sehat. Sedangkan kadang ada penyakit-penyakit tertentu itu yang dia membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dengan penjelasan kita yang terbatas, kadang mungkin pengetahuan yang dari pasien tuh tidak sampai ya, jadi apa yang kita sampaikan tuh nggak sampai, jadi ada miskomunikasi sih biasanya. Jadi nanti biasanya penyelesaiannya mungkin kita bisa minta tolong ke dokter atau mungkin kita bisa lapor ke kepala perawat gitu, kita selesaikan sama-sama. Kalau ada momen dimana Bu Erna kayak ngerasa misalkan pasiennya ini tuh ternyata emang nggak bisa tertangani gitu, maksudnya udah unfall banget gitu, gimana momen itu ternyata tuh lagi berjuang banget buat si pasien itu tetap kondisinya stabil gitu, apa sih Perasaannya pasti deg-degan, banyak ya, ada dokter, DPJP semuanya kan, perawat-perawat senior yang memang khusus. Biasanya kalau di rumah sakit itu dengan pasien gejala-gejala itu biasanya kita ada tim yang memang khusus dengan pasien-pasien yang memang udah kayak anfal kayak gitu kan. Jadi kita ada memang rutin. Jadi ya paling gitu-gitu aja sih ya. Kita harus pokoknya nggak boleh panik, karena kalau kita panik pasti kan semuanya malah jadi nggak jelas, pasiennya, keluarganya, semuanya malah jadi tidak jelas gitu. Kalau kerja di bidang ini kan pasti dinamis banget ya Bu. Gimana cara Bu Erna ngatur emosi, manajemen stres gitu kalau kerjaan tuh lagi numpuk banget? Paling ya biasanya yang kita lakukan tuh diem dulu sebentar, karena ketika kita lagi emosi juga kalau banyak ngomong makin kemana-mana gitu kan. Biasanya kita duduk bentar gitu, duduk biasanya kalau memang nggak ini biasanya sambil cerita gitu. Kemudian kita prioritaskan apa dulu nih yang harus dikerjakan, yang memang dia darurat, yang harus segera selesai ya, yang bisa agak nanti berarti kita agak nantikan gitu. Karena kalau nggak kita pilah nanti juga akan bermasalah kan pastinya, karena ini kan ditutup buat cepat, sebenarnya cepat tapi kan harus benar, kita nggak boleh salah dalam dokumentasi kan, untuk dokumentasi pasien. Kalau selain itu nilai IPK atau teori di kelas, kemampuan atau skill Bu Erna yang paling penting banget atau yang emang harus kita asah dari sekarang buat modal kerja nanti tuh apa sih? Kalau untuk diasah pasti karena kita tenaganya itu seorang perawat, pasti asuhan keperawatan yang paling penting ya kita pasang infus mau nggak mau, pasang NGT, kemudian kayak pembersihan luka kayak gitu, oral hygiene, semua itu kan memang harus diasah. Dan itu tuh nggak bisa tiba-tiba bisa, itu kan harus sering praktek. Berarti itu ya kalau kita lagi belajar gitu memang ya harus mau, jangan malu buat bertanya. Kemudian kalau di rumah sakit awal-awal pokoknya jangan inilah, semua kalau bisa kamu kerjain ya kerjain aja. Gitu. Jadi emang ada kekompakan Iya, juga di situ. karena kalau
kita makin nggak mau nyoba atau kita jarang mencoba, pasti semua itu nggak akan jadi. Karena di sini kan kalau kayak gini nih, skill kayak gini teorinya mungkin oke, tapi ketika praktek kan pasti beda. Oh iya ya. Praktek tuh pasti beda. Apalagi dengan orang yang kurus, orang yang gemuk, pasti nanti kita nyarinya vena juga pasti beda. Berarti itu kan kita butuh jam terbang. Kita butuh nyari, kita butuh harus tahu, oh vena begini nih harus begini loh. Kalau kita nggak praktek kan nggak bisa. Cuma teori aja mungkin teorinya oke, tapi ketika kita aplikasikan kan tetap nggak bisa. Jadi ada emang tantangannya di situ. Iya, ya harus belajar, harus mau dan harus sering. Gitu sih. Nah yang terakhir nih, Bu Erna sambil ingat perjuangan Bu Erna kuliah sampai bisa kerja kayak sekarang, ada nggak sih tips atau pesan penting yang kita kan aku kan masih semester awal gitu ya, biar kuliahnya tuh bener kita siap kerja, karena kan kita nggak tahu mungkin di kedepannya tuh kan mungkin tantangannya jauh lebih berat dari yang mungkin tahun-tahun ini gitu kan, pasti ada aja banyak yang berubah gitu kan namanya dunia gitu kan. Paling gini sih, kalau untuk mumpung masih lagi belajar gitu, awal-awal pokoknya mantepin dulu. Kalau memang lagi teori ya fokus di teori, kemudian praktek ya lakukan prakteknya dengan baik gitu. Kalau kamu nggak tahu berarti cepet-cepet bertanya, jangan ditunda, karena nanti ketika udah ditunda numpuk jadi malah udah nggak kemana-mana, malah nggak bisa gitu. Karena ini kan yang namanya udah padat, jelas jadwalnya padat, kita akan kejar-kejaran juga. Kemudian tetap harus jaga kesehatan, karena kalau kita benar kita kejar di sini kejar di situ, kita nggak sehat juga tetap nggak bisa. Banyak-banyak istirahat juga, harus bisa memprioritaskan mana yang harus didulukan, mana yang enggak gitu. Sama kalau mumpung lagi masih belajar, pokoknya pahamin betul apa yang mau kita capai. Terakhir nih Bu, apa sih motivasi atau alasan Bu Erna ini mau kerja di bagian tenaga kesehatan? Karena kan banyak orang yang bilang kerja di bidang jasa tuh nggak akan pernah dinilai sama orang sama sekali kayak gitu kan. Iya, banyak orang yang bilang begitu, karena memang kenyataannya ya kita harus siap mental di situ ya gitu. Tapi kalau aku dulu sih, karena pikiranku adalah aku punya orang tua, jadi sebenarnya motivasinya tuh orang tua ya. Kalau kita bilang orang tua itu kan lahir tua. Ketika kita tahu kesehatan, otomatis kita udah mempersiapkan satu langkah kita gitu. Ketika nanti beliau membutuhkan kita, kita bisa sharing lah, jadi kita nggak ini amat, jadi kita seenggaknya kita tahu lah. Karena namanya orang tua gitu kan, biasanya untuk kesehatan kan pasti beda dengan orang yang masih muda. Paling situ sih kalau motivasi aku, jelas orang tua ya. Dulu ya waktu yang masuk ke kesehatan. Oke deh, Bu Erna, makasih ya sudah mau